Hai my dear, apa kabar? Saya lagi ada di Kopi Mili, yang milinya itu sampai ke hati. Bisa dibayangkan kan? My dear, tamu spesial saya adalah pemilik Kopi Mili, seorang dosen sekaligus sebagai hamba Tuhan. Bagi saya, beliau itu super keren, energik, dan multi talent. Penasaran ya? Yuk saksikan dalam A Walk to Remember. Hai my dear, senang sekali saat ini bersama dengan saya Edna seperti biasa, dan ini agak sedikit beda ya, karena kayaknya perjalanan saya selalu diikuti dari ngopi ke A ke ngopi berikutnya ya. Tapi asik banget karena hari ini saya disegarkan dengan kopi fermentasi ya. Kopi fermentasi dicampur dengan susu, dan akhirnya begitu saya minum rasanya hangat gitu, tapi tidak akan bikin mabuk seperti itu. Nah, mungkin di sini kita bisa santai sejenak untuk menikmati kopi, nggak kopi ala-ala lagi, tapi kopi macam-macam. Tapi yang paling keren dan yang paling menariknya, saya bertemu dengan tamu spesial saya, dan saya ada di Kopi Mili, di tempat beliau, sang owner Kopi Mili, milinya sampai ke hati. Bu Krisna, apa kabar? Luar biasa Mbak Edna. Nah ini dia, saya suka sekali dengan Bu Krisna ini, dengan kekhasan gaya dalam berbicara, iya. Karena beliau juga pernah mengajar saya. Dan sekarang kita sama-sama, ya, kita sama-sama di sebuah atap harvest gitu ya. Tapi itu yang membuat keren. Saya nggak akan ngobrol ke masalah itu, tapi yang paling menarik begini. Memang Kopi Mili ini benar-benar milihnya sampai ke hati. Nah ini apa yang melatar belakangi ya sampai terciptanya Kopi Mili? Dan saya tahu seorang Bu Krisna ini jam terbangnya itu bukan jam terbang yang pendek-pendek loh, jam terbangnya panjang-panjang ya. Dalam arti seperti itu. Kok sempat ya? Tapi apa yang melatar belakangi sehingga ternyata ada jiwa entrepreneur ya? Ya. Bagaimana? Ya, jadi dari dulu itu saya suka, memang senang dengan sebuah konsep kafe, dan dalam hati itu saya seringkali ngomong dengan beberapa teman dekat saya, kalau Tuhan izinkan, saya tuh pengen punya kafe sendiri. Oke. Ya, karena saya ini tipe orang yang sebetulnya tidak terlalu suka rame-rame, tapi senang lihat orang kumpul-kumpul. Oke. Sebentar, ini udah berat nih saya mikirnya. Saya cukup puing ya, tidak terlalu suka rame-rame, ya kan? Nah, ini pas banget kalau untuk di physical distancing. Tetapi suka lihat orang kumpul-kumpul. Betul. Wah, kalau kayak gitu memang hamba Tuhan. Hamba Tuhan banget. Nah, itu yang memotivasi dan melatar belakangi akhirnya ya seperti ini. Betul. Jadi akhirnya ketika memang kemudian Tuhan panggil, orang tua satu-satunya yang saya punya yaitu mama saya, tahun 2017, saya berpikir ini rumah mau diapain ya? Karena kan berarti kan saya alone, but not lonely. not loneliness. Jadi saya pikir, tadinya kepikiran, waduh ini rumah walaupun hanya segini tapi cukup gede buat saya, jadi ada terpikir untuk pindah. Tapi kemudian tahun 2019 akhir itu kok kebetulan ada teman-teman yang iseng-iseng, yuk kita join yuk bikin kopi. Nah, jadi waktu itu sempat kita mau kerja sama dengan beberapa teman untuk bikin kopi, tapi waktu itu idenya adalah franchise. Nah, saya itu orang yang tipikalnya bukan orang yang suka yang model begitu. Saya
berpikir bisa dibilang sebagai orang yang suka dapat alas gitu Mbak Ina. Artinya kalau mau memulai sesuatu ya harusnya punya sendiri, tidak harus bergantung sama orang lain dan sebagainya. Akhirnya karena mungkin kita beda konsep, nah tapi sudah kemudian sudah terlanjur mungkin beli-beli segala sesuatunya, mau tidak mau kan, waduh ini akhirnya gimana ini, ya terus akhirnya ya buka sendirilah kafe ini di rumah saya sendiri karena berpikir bahwa kalau kita sewa tempat dan sebagainya, waduh itu pasti sulit banget, apalagi seperti Mbak Egna waktu saya tidak banyak, artinya ada banyak kepercayaan yang Tuhan berikan kepada saya, pelayanan yang Tuhan berikan kepada saya, tapi saya tidak mau terlalu ribet. Nah ini ya udah nggak usah kontrak tempat, nggak usah apa ya di rumah sendiri. Akhirnya terciptalah Kopi Mili. Gitu ya. Kenapa Kopi Mili? Nah ini memang tidak bisa lepas dari figur pimpinan saya, ya, Bapak Gembala saya dan Ibu Gembala waktu itu memikirkan apa yang cocok ya gitu, karena memang beliau berdua itu sudah seperti orang tua pengganti ya, jadi kalau ada apa-apa saya ngobrol. Nah kemudian Bapak Gembala saya mengusulkan Kopi Mili aja. Nah, ini ngalir gitu ya. Kemudian ketika dipikir, iya ya, filosofinya bagus banget. Kalau bicara mengalir itu kan berarti bisa mengalir itu kan berarti bisa mengenai kemana saja. Hamba Tuhan, ya kan. Lebih punya hikmah. Kemudian gitu. slogannya sampai ke hati. Oh, sampai ke hati. Berarti kan teringat terus ya. Betul. Saat mencicipi, saat menikmati itu akan teringat terus. Dan itu bukan cuma sekedar filosofi loh Mbak Ina. Karena saya jujur ya, sejak saya membuka Kopi Mili, lalu beberapa teman, baik yang teman yang saya langsung kenal ataupun teman dari teman, itu betul-betul saya mengalami yang namanya pelayanan pribadi dengan mereka. Oke, baik. Justru saya kalau boleh dibilang sharing, konsultasi, konseling, doa pribadi itu lebih banyak terjadi di sini. Aneh juga karena memang yang datang itu didominasi oleh kalangan sendiri, artinya sama-sama seiman. Jadi akhirnya mereka mengerti saya hamba Tuhan, jadi mereka cerita. Jadi sebetulnya saya itu bukan tipikal orang suka ngomong, tapi karena mungkin orang tahu keberadaan saya eksistensial sebagai seorang dosen, sebagai seorang hamba Tuhan, lalu mereka seringkali melibatkan saya dalam berbicara. Nah itu kemudian ujung-ujungnya ada yang minta didoakan atau gitu. saya yang sambil ngopi. Iya, saya segera mendoakan. Nah, tapi juga ada plusnya loh. Nilai plusnya juga ada yang penasaran habis kayak gini kan mereka tahu nih semua pasti nih my dear tahu kan, terus hanya penasaran, kepengen kesini, kepengen main ini di mana ya Egna di Kopi Mili, Anda datang ke sini pasti penasaran. Alasannya beli kopi padahal minta didoakan. Saya juga seringkali ngomong sama teman-teman, ayo ke sini, bonusnya luar biasa. Pulang pasti didoakan. Pulang pasti bawa damai sejahtera. Nah itu yang menjadi unik. By the way, setelah konsep itu ada menjadi sebuah Kopi Mili dan lain sebagainya, dan saya tahu banget tipikal dari Bu Krisna adalah untuk pertama harus coba sendiri dan tidak mau langsung delegated ya. Jadi tidak-tidaknya harus praktek sendiri. Banyak orang membuka usaha itu langsung mendelegasikan ke banyak orang dan tidak terjun. Buka itu sulit, mempertahankan lebih sulit kan, seperti itu. Nah, apa yang dipelajari setelah itu? Apakah terus seperti tadi nih saya lihat ya. Ini tadi nih ya, my dear. Ini udah goyang-goyang nih. Tadi ini di sini ini ada, ini warnanya nggak berubah nih ya, warnanya nggak di sini. Ini tadi ada dua, coklat sama coklat. Ada layer. Ada. Nah, yang saya herankan kok bisa, saya aja nggak ngerti gitu. Nah, ini seorang Ibu Krisna, iya, yang arti tanda petik adalah seorang hamba Tuhan sebagai seorang pengkhotbah. Tapi ini cukup unik. Nah, ini apakah mempelajari, apakah ada rahasia? Karena kan kalau di dalam Alkitab tidak ada rahasia nih. Tidak ada rahasia nih ceritanya. Biar aja, mumpung di sini. Saya akan, ini rahasianya bagaimana nih kayak tadi. Ini saya minum ini saking saya di sini ini kayak kemaruk sampai saya minum
Ini kopi fermentasi ya Bu ya? Ya. Kopi fermentasi enak banget. Kenapa enak? Saya katakan rasanya begitu ini kayak hangat gitu. Setelah itu kayak ya hangat lah. Kopi Hangat. fermentasi tapi nol alkohol. Nah ini dia. Tapi Iya. hangat. Iya. Nol alkohol. Masa sih di sini ada alkohol kan nggak mungkin gitu Iya, ya. pasti tidak mungkin Nah karena ini kopi fermentasi Betul. dicampur dengan susu ya seperti betul itu. susu fresh milk Heeh. dan fresh milknya itu cream milk. Nah, dan ini ceritanya kalau ini yang menjadi favorit ya, ini adalah favorit andalan dari mereka yang kesini ya. Ya. Oke, nah ini apa rahasianya? Seperti ini nggak Bisa loh. 3 layers gitu Iya, ya. ini tadi 3 layer loh sebenarnya, cuman udah gerak-gerak sih kan udah terlalu lama. Iya. Sudah terlalu lama, nah jadinya sudah agak bergoyang seperti ini. Nah, ini ada rahasianya dipelajari dulu atau kayaknya Bu Krisna langsung hajar aja gitu. Oh, tentunya belajar. Oke. Tentunya belajar dan saya ini awal sebelum membuka Kopi Mili ya seperti tadi Bu Ina bilang ya tentunya tidak sembarangan, artinya langsung buka karena terus terang kayaknya tidak perlu sewa tempat, tapi modal untuk membuka sebuah Kopi Mili seperti ini tuh juga cukup besar. Jadi artinya kan tidak bisa sembarangan ketika buka aja terus kemudian coba-coba sedikit tidak. Nah saya terus terang otodidak untuk membuat espresso saya belajar dari barista. Saya kursus secara khusus. Sengaja kursus. Ya betul, tetapi kemudian untuk modifikasi saya belajar dari YouTube. Seperti yang lainnya, saya belajar, saya menonton YouTube. Tidak Ya. ada yang tertutup di sini. Ya, tidak jadi- ada rahasianya Jadi sembunyi di sebetulnya sini. tidak ada hal yang kita tidak bisa pelajari pada masa sekarang ini karena sebetulnya semua sudah difasilitasi dan kita ini user yang paling dimudahkan pada era sekarang ini. Ya, betul. Karena Jadi kita tetap mau belajar apa menikmati. saja, mau masak apa saja semua sudah ada. Resep sudah ada, caranya sudah ada, bahkan prosesnya bagaimana semua itu sudah ditampilkan secara terbuka. Oh gitu ya. Iya, jadi saya setiap bisa dibilang setiap ada waktu senggang, saya khusus buka YouTube apa kata para barista, lalu kemudian belajar dari apa personal yang Oke. mereka rupanya membuka rahasia daripada kafe-kafe kopi yang ada di Indonesia ini dan saya pelajari. Iya. Dan saya sangat percaya ya my dear, beliau kan mungkin komplain itu kalau saat berkhotbah itu jarang terjadi. Tapi begitu kayak gini berarti kan Kopi Mili sampai ke hati kan langsung dekat dengan Iya. para penyuka kopi, gitu Betul, kan ya. betul. Nah, ini nggak mudah. Nah, bagaimana caranya untuk menata dan membuat sebuah perubahan-perubahan. Nah, apalagi kalau ada komplain-komplain seperti itu. Jujur komplain yang signifikan tidak ada. Oke. Karena saya juga tidak tahu Tuhan itu kok bisa dibilang memudah. Ini ada sebuah kesaksian yang luar biasa ya saya mau cerita sama Mbak Ina. Saya tidak pernah terpikir sebetulnya membuka kopi di rumah. Ya. Saya tidak pernah terpikir. Tapi ada membuka- cita-cita entah buka di mana. Iya, Oh, karena asik. saya berpikir pasti Mbak Ina lihat sendiri saya punya keterbatasan dari sisi lahan parkir, ya kan, hanya kapasitas 1-2 mobil, ya jadi saya tidak pernah berpikir akan buka seperti ini. Tapi memang karena waktu saya berpikir saya tinggal sendiri, saya sudah membuat konsep rumah ini seperti ini. Ya, itu ya. Ini sejak tahun 2017, jadi warna ini sejak tahun 2017. Tidak pernah berubah. Iya. Oh. Jadi sebelum 2017 kan waktu almarhum orang tua saya ada, warnanya semua putih. Tapi begitu beliau dipanggil Tuhan, saya ubah warnanya kuning dan biru seperti ini. Bahkan kalau Mbak Ina mau percaya atau tidak, saya sudah pasang lampu itu dari tahun 2017. Itu tidak Lampu. dikira ya. Dan iya, saya sudah beli minibar dari tahun 2017. Saya sudah pasang televisi di situ sampai ada saudara saya datang, "Duh, boleh bilang rumahmu kok kayak kafe." Nah, saya tidak berpikir begitu, tapi kemudian bahkan saya mungkin karena mama saya itu
almarhum jago memasak, talentanya menurun kepada saya itu dari tahun 2014 sudah suka mengumpulkan barang-barang seperti grill, oven, dan sebagainya. Nah, saat ini betul tahun 2019 ketika ternyata mau buka, ya saya nggak terlalu kesulitan. langsung aja. Dan yang menjadi tanda petik dan kaget diri saya, Bu Krisna buka kopi mili sampai ke hati, saya kaget. Nah, saya tidak mengira dan tidak ada dalam pikiran saya juga. Tidak ada yang percaya bahwa saya bisa memasak. Betul. Iya, tidak ada. Terus bikin kopi dan lain sebagainya, gitu kan ya. Dan pasti my dear penasaran juga ya, bagaimana jurus dan kiatnya beliau untuk mempromosikan kopi mili sampai ke hati. Jangan kemana-mana, sampai ketemu di episode yang akan datang. Jangan takut untuk bermimpi, jangan takut untuk mengharapkan sesuatu yang nyata terjadi. Selama engkau berani bertindak, selama engkau berani mengambil keputusan, selama engkau mempercayakan segala sesuatunya kepada Tuhan, kamu pasti bisa.